izin, saya Frans Adi Suranta Ginting selaku VP Manajemen Stakeholder. Kami izin dulu memberikan persamaan ini pandangan ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi untuk pemerintahan sekarang ini bahwa Bapak Presiden sangat mendukung yang namanya ketahanan pangan nasional. Jadi sesuai dengan Asca Cita nomor 2 bahwa untuk mendukung namanya swasembada pangan, jadi seluruh akses pupuk itu wajib dapat diperoleh. Jadi bagaimana untuk namanya meningkatkan produktivitas, meningkatkan namanya hasil panen, maka unsur utamanya adalah salah satunya adalah pupuk selain benih dan irigasi dan lainnya. Jadi ini arahan dari Pak Presiden dan sangat intens sekali bagaimana Pak Presiden juga memantau peningkatan produktivitas setiap saat yang mana sekitar tanggal hari Jumat kemarin di sekitar tanggal 27 kalau tidak salah ya Bapak Ibu semuanya itu sudah dilakukan tanam serentak kemarin ada 4 titik yang ditandain di Pak Mentan ada di Makassar kemudian ada di Bengkulu ada di Papua dan ada di Nusa Tenggara jadi Pak Presiden juga sangat antusias sekali bagaimana budidaya pertanian kita ini bisa dapat menghasilkan lebih baik lagi untuk mendukung swasembada pangan kita. Nah, ini salah satu bagaimana kami mendukung yang terkait dengan sarana prasarana produksi. Pupuk Indonesia ini memiliki 5 pabrik, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada dari wilayah Aceh, ini ada pupuk Iskandar Muda, kemudian ada pupuk Sriwijaya berlokasi di Palembang, kemudian pupuk Kujang ada di Cikampek, kemudian Petrokimia Gresik ada di Gresik, dan terakhir adalah pupuk Kaltim ada di Bontang. Jadi 5 anak produsen pupuk ini siap mendukung segala kebutuhan yang namanya musim tanam. Jadi kita juga di sini memiliki yang namanya kapasitas kapasitas 2,8 juta ton. Gudang kita juga ada 509 unit gudang, di mana gudang-gudang kita ini selalu kita pilih adalah mendekati yang namanya kalau istilah sekarang adalah PUD dan PPTS, bagaimana untuk meminimalkan biaya. Di samping itu, bagaimana distribusi dari 5 Anper ini ada 129 rute kapal. Kemudian ada jalur darat 1160 dan komplek pelabuhan juga. Bapak Ibu semuanya, jadi kami sebenarnya mohon dukungan Bapak Ibu semuanya di sini bahwa dalam mendukung namanya swasembada pangan terkait dengan mau masuk namanya musim tanam, di sini realisasi kita per 28 September baru 5,6 juta ton. Jadi 5,6 juta ton kalau kita bicara terkait dari 9,55 juta ton yang selalu didengungkan oleh Pak Menteri, ini baru di 58,8% Bapak Ibu semuanya. Jadi terkait dengan bagaimana tadi disampaikan oleh dalam membuka acara, posisinya adalah ini adalah musim tanam Okmar. Jadi pupuk kita baik secara alokasinya masih sangat banyak Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini alokasi kita sangat-sangat berlebih sekali karena ada sekitar hampir 4 juta ton yang belum terserap Bapak Ibu semuanya. Di sini dapat di dalam dalam kontrak kita pupuk bersubsidi sudah ada empat ini ya, empat jenis yakni urea, NPK, organik dan juga ZA. ZA ini khusus masih hanya untuk komoditas tebu saja. Ini dapat kami sampaikan sebenarnya kalau berdasarkan realisasi itu sangat realisasi yang sangat mengembirakan ya Bapak Ibu semuanya ya. Di tahun 2025 sudah melebihi dari 2 tahun sebelumnya di 2024 dan 2023. Namun kalau kita mengacu kepada proyeksi kita atau prognosa kita untuk dalam akhir tahun ini 9,5 ini masih cukup tertinggal juga Bapak Ibu semuanya. Cukup tertinggal juga. Kenapa? Posisi kita hampir 4 juta ton yang belum terserap oleh petani. Jadi mohon dapat disampaikan bahwa secara alokasi kita cukup banyak untuk mendukung yang namanya musim tanam. Nah, ini terkait dengan stok kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi, kalau stok kita terkait dengan urea, ya urea kita ini dari gudang pabrik urea subsidi ya, tepatnya ya, dari gudang pabrik sampai gudang penyangga ini ada 502 ton atau di gudang penyangga kita 258 safety stock. Jadi, Bapak Ibu semuanya, di sini safety stock ini masih tetap kita kita apa ya, kita buatkan meskipun dalam Permentan
Permentan 15 2025 tidak ada menyebutkan terkait dengan safety stock. Namun ketentuan yang dalam Permendak 4 2023 yang telah dicabut, kami masih menjadikan acuan bagaimana mengukur kinerja kami. Jadi kinerja stok ini sudah sangat banyak sekali kalau kita mengacu kepada ketentuan yang sebelumnya masih ada. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan khawatir, jangan jangan cemas terkait dengan stok pupuk bersubsidi di urea kita ini sangat banyak. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan Ponska, ya terkait dengan NPK subsidi kita ini sudah sangat banyak juga Bapak Ibu semuanya. Di sini ada 595 ribu ton atau 272 persen dari safety stock. Di mana apabila kalau pupuk bersubsidi ini habis, kami sudah menyiapkan namanya pupuk non subsidi. Di sini ada nitrea dan ada juga namanya NPK. NPK di sini ada 423 ribu dan ada 53 ribu. Jadi jika subsidinya habis, kita juga sudah menyiapkan yang namanya pupuk non subsidi. Jadi karena tadi ada batasan per petani sesuai dengan namanya RDKK, apabila kebutuhan lahannya masih banyak, jadi di sini masih ada eh, stok kita untuk pupuk non subsidi, Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Ini terkait dengan NPK kakao untuk NPK spesifik kita dalam komoditas subsidi ini, di mana di sini juga ada 14 ribu ton sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan ketentuan di gudang penyangga kita ada 334% safety stock kita. Kemudian kalau kita terkait dengan posisinya ini petrogani juga sudah sangat banyak juga Bapak Ibu semuanya. Ini ada 234%. Kemudian untuk ZA ya, untuk ZA Bapak Ibu di sini ada 5.900 ton di mana di gudang penyangga kita ada 3.000 ton. Jadi di samping kita tadi ada penambahan komoditas pada saat awal tahun ya terkait dengan komoditas singkong ya. Sekarang adalah jenis pupuknya sudah bertambah dengan adanya pupuk ZA. Di sini ada 5.900 ton Bapak Ibu semuanya. Jadi terkait dengan stok, mohon dapat disampaikan kepada para teman-teman yang lain bahwa stok pupuk bersubsidi dan non subsidi sangat berlimpah, Bapak Ibu. Nah, ini dukungan kita ya, Bapak Ibu semuanya ya, bagaimana dalam mendukung musim tanam. Di sini kami mohon dapat ini ya, mohon mohon izin. Di sini kami sampaikan kembali bahwa penjualan pupuk seyogyanya, seharusnya dan wajib sesuai dengan HET. Jadi apabila ada kendala di lapangan, ibaratnya pupuknya di atas HET, mohon dapat dianalisa dulu Bapak Ibu semuanya sebelum dilakukan pemberitaan kepada yang lain. Karena di lapangan sangat masif sekali yang namanya pupuk diantar kepada petani ataupun poktannya. Jadi di sini kami tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa agar penjualan pupuk sesuai dengan HET, namun untuk distribusi pupuk dapat dilakukan negosiasi yang normal-normal. Jadi jangan ada posisi menyulitkan petani dalam pengantaran pupuk. Itu yang pertama Bapak Ibu semuanya. Kedua, di sini juga apabila kalau ada namanya para teman-teman di sini yang sudah menjadi PPTS juga, kalau menerima atau transfer pembelian pupuk tersebut ya, pembelian pupuk bersubsidi ini jangan satu nota saja. Misalkan pupuk bersubsidi satu saknya ada urea ini 112.500, sedangkan untuk biaya pengantaran 20.000. Jadi kalau misalkan kita total ada 132.500, harapan kami di sini kalau ditransfer agar ditransfernya secara terpisah karena banyak yang kita terima di lapangan ini apabila satu transfer meskipun Bapak Ibu semuanya memisahkan dalam dua nota ya di sini bisa diindikasikan nanti Bapak Ibu melakukan penjualan di atas HET. Nah, kalau nanti Bapak Ibu semuanya juga ke PPTS, kalau tidak menemukan namanya stiker HET kami, segera sampaikan kepada kios agar ataupun kepada Pupuk Indonesia untuk kami segera pasangkan stiker HET karena harapan di sini sesuai dengan aturannya Pupuk Indonesia bahwa stiker HET ini wajib dipasang dan mudah terlihat. Kemudian yang kedua, di sini
seperti yang kita sudah bahaskan bahwa dalam penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Juknis nomor 20 dan 21 ini wajib dipenuhi yang namanya oleh PPTS. Jadi PPTS dalam melakukan penyaluran pupuk bersubsidi mohon dapat juga diingatkan oleh oleh kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang ada berada di Zoom ini, penyaluran tersebut diawasi oleh yang namanya KP3 maka dilakukan sesuai dengan Juknis yang berlaku. Kemudian di sini dapat kami infokan bahwa untuk pendataan bersubsidi, pupuk bersubsidi 2026 ini sudah dibuka Bapak Ibu semuanya. Ini kabar gembira sudah dibuka untuk input RDKK 2026 ya. Ini posisinya ini akan berakhir tanggal 25 Oktober 2025. Di sini untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ya, itu komoditasnya adalah hanya ada 10, lahannya maksimal 2 hektar ya Bapak Ibu semuanya, kemudian tergabung dalam Poktan. Kalau semuanya sudah terpenuhi, insya Allah Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan pupuk bersubsidi.